Nih Om Lius bagian trainer guys, dia yang mentrenerkan semua ekskavator, doser, Iveco, apa semua Pak yang bisa ditrainer, Lowboy, semua unitnya AMK. Termasuk kalau di perusahaan besar di TIS kayak KPC bisa semua ya. Ya. Nah jadi Pak Liu ini Pak Julius pakarnya operator guys. Nah, selanjutnya kita mau mengikuti untuk trainer. Tandam truk Hino. Hino juga apalagi Pak yang mau dites hari ini? Hari ini habis training kosongan Iveco dengan Hino, saya training lagi dengan muatan. Muatan. Ya. Di mana nanti ambil tanah muatan? Di belakang sini Pak, pakai ekskavator. Oh nanti ya. Ya. Ada operatornya ekskavator. Kalau tidak ada saya sendiri yang bawa. Mantap. Oke Om Liu jangan lupa di like, subscribe Tibo channel. Oke, thank you very much and see you tomorrow morning. Kan itu, kalau lepas semua itu. Guys, hari ini kita ikut trainer. Lakson, start ya. Angkat dam. Ya. Stop PTO. Nah, itu PTO. Ya, betul. Nagdam. Terus. Jadi pull down dulu Pak, habis keluar baru boleh maju ya. Maju sedikit gitu Pak ya. Ya maju sampai dilihat materialnya sudah habis semua keluar, malahan didampingan seringin asenta-asenta aja supaya kalau biasa udah leke mundur. Jadi batiknya tekan dari atas. Nah. Teman-teman, hari ini kita ada trainer sekaligus tes untuk driver yang akan dikerjakan di tambang guys, dengan Bapak Julius sebagai trainernya. Langsung 3 kalau pakai start itu ya, kenapa stop kalau dengan muat kosong enggak apa-apa, berhenti dulu, stop dulu, pasang rem parkir itu Pak itu. Nah, dari ada bawa ada lebih berasa saja di mana ya. Ah, dorong ke depan agak kuat. Nah, lurus ke belakang 2. Nah, sini di mana mati. Ah, dorong ke depan 3 4. Ah, tekan mati, dorong 5 6. Ah, detek 7 8 9 10 11 12. Ya tahu saya angge batas na to. Si di kiri ya. Jadi sini yang pertama bisa to langsung dorong ke depan. Jadi kira saya bang to ya. turunkan dulu nih tuh, turunkan dulu. Kuat. Kayak pada turunkan. Nah, tapi bemawatan gimana lo lama? Wah itu high kamu pakai, berarti gigi 7 juga pakai start tadi. Stop dulu, stop. Tak apa-apa biasa buat lo. Tak pernah biasa bawa nih. Tak pernah biasa bawa itu. Nomor 2.
Dia otomatis dia itu. Kami jaga satu. Lima itu. Tekan ke depan kalau belok kanan. Ah. Ah, ya masalah itu. Lewat porondo pak. Mana yang nggak biasa itu beton tes kikian di silang ama penumpang. Ya. Jangan. Jangan grogi. Nah itu turun gigi berarti itu. Jadi kalau RPM masih biru itu exhaust sudah berfungsi ya. Berfungsi. Untuk mengoper gigi Pak Julius berapa RPM dibutuhkan? Hah? Kalau kita mau mengoper gigi dari low ke high. Itu kita lihat dari kecepatan. Untuk jadi kalau kecepatan tinggi RPM-nya harus tinggi juga. Iyalah. Itu sudah nyata. Kalau dia cepat berarti tinggi RPM-nya. Sampai dia overspeed. Yang overspeed itu kalau dari gigi rendah, gigi tinggi ke rendah ya. RPM-nya itu dapat di merah. Itu namanya overspeed. Oh iya. Tidak boleh dapat di merah RPM-nya. Jadi tetap di biru ya baru. Makanya ada dua dia ini, ada agak kuningnya. Kuning itu ya. Baru ada merahnya. Jadi kalau kuning perhatian. Oke. Nih guys, jadi sambil jalan sambil dijelaskan oleh Pak Julius bagaimana prosedur mengoper gigi sehingga unit tidak terjadi yang namanya overslah atau overspeed. Overspeed itu dari kecepatan tinggi mengoper gigi ke gigi rendah tiba-tiba. Enggak boleh. Nah, tidak boleh itu Pak ya. Ya, enggak boleh. Nah, itu yang dihindari ya. Harus turun dulu RPM-nya, baru kecepatannya. RPM atau kecepatan harus turun, baru kita oper ke gigi rendah. Bukan cuma lari aja dia overspeed, parkir pun bisa overspeed. Oh gitu ya. Nah, kayak kita sementara parkir, kita injak gas sampai di RPM-nya sampai di merah. Oh, itu overspeed itu. Oh, walaupun parkir ya. Iya. Itu tidak boleh RPM sampai di merah walaupun kita parkir. Jadi dia di Ya, apa? kebanyakan banyak orang biasa kan panasi unit. Dia injak gas tapi saya RPM-nya sampai di merah ya. Tiba-tiba dimatikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang ada prosedurnya ya. Iya. Dan dia akan sering kan terjadi di para sopir-sopir di luar sana yang sekarang kalau unit parkir digas tinggi-tinggi belum selesai idle langsung dimatikan. Oh, enggak bisa, makanya semua HD itu dipasang otomatis anunya idle-nya. Idle Ada time. yang 3 menit, paling lama 5 menit. Nah, Mati, paling lama yang saya alami waktu saya bawa HD. hmm, Jadi kita matikan kunci kontak, kita turun. hmm. Mati sendiri dan nanti tuh. Oh gitu ya. Yang penting kita datang parkir, matikan kunci kontak. Nah, turun sudah kita, mati sendiri dan nanti itu. Karena otomatis sudah dipasang dia memang alatnya. Oh gitu Pak ya. Nah, kalau mobil panas betul baru langsung dimatikan, yang cepat rusak turbonya. Ke sini kita muter Pak. Kita kembali ke workshop kita. Ini guys, jadi memang kita sebagai sopir tidak semata-mata kita hanya sebagai driver tanpa mengetahui prosedurnya. Jadi itulah yang ditrainingkan hari ini, mulai dari start membawa unit sampai mengoper gigi harus melalui prosedur. Jadi memang kita selalu ada perhatian ke RPM Pak ya, ke
pada saat mau baik dari running maupun mau jalan. Kalau memang sudah supir tidak perlu lihat RPM, cuma dengar suara mesin saja. Kalau sudah memang untuk sopir ya. Iya. Tidak pernah kita lihat RPM. Berarti hanya perasaan yang, gitu. Yang kita yang mau lihat itu jalanan. Yang kita mau lihat bukan RPM yang kita mau lihat. Berarti dirasa-rasa aja ya. Ya kita merasakan saja, wah ini harus saya ukur ini. Kapan ngoper gigi dengan RPM sekian tanpa kita melihat tapi di perasaan gitu ya. Ya. Nah, ini jadi memang seorang driver di tambang itu tidak semata-mata sudah bisa bawa unit atau bisa bawa mobil, tapi memang harus terlatih dengan prosedur yang ada ya, sesuai dengan standar mobil tersebut. Belum pernah Pak bawa Iveco ini? Belum pernah. Baru kali ini? Berarti termasuk cepat Pak ya? Pertama karena usia juga, mungkin karena pengalamannya sudah. Karena yang tadi kan masih anak muda ya, jadi masih banyak belajar. Memorinya masih apa? Iya. Lambat dia tangkapnya, anak masih muda. Seharusnya cepat tangkap, tapi karena gugup kali Pak ya. Rata-rata orang kalau dites itu gugup. Kasih tahu enggak ada, ini kan bukan tes kamu, training. Training ya? Iya. Kenapa mau gugup? Itu pun seandainya tes jangan kamu, makanya aku bilang anggap saja penumpang yang di samping. Dan nah ini teman-teman nih, ternyata kalau kita mau ngetes ikut tes driver itu kita jangan sampai gugup. Bagian trainer yang di samping itu kita menganggap sebagai penumpang sehingga kita bisa konsentrasi ya. Ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita menganggap takut sama trainer. Atau juga kalau salah itu diperbaiki Pak ya. Ya. Ada kesalahannya, saya kasih tahu kesalahanmu di sini. Bagus lah Pak itu. Jadi memang teman-teman jangan takut kalau ikut tes di driving itu, karena itu juga nanti akan diberitahukan kalau setiap ada kesalahan. Nah yang bunyi ini namanya fatigue alarm. Maka dia bunyi. Fatigue alarm itu difungsikan untuk driver supaya dia jangan ngantuk. Ya, makanya bilang fatigue warning. Fatigue warning. Ya, itu speak Englishnya. Fatigue warning. Bukan karena kan ada juga katanya yang sengaja dipasang fatigue itu pada saat dia yang suka rendam kopling itu bunyi. Enggak, ini baru kemarin dipasang itu. Oh. Itu dipasang di pedal kopling. Nah, supaya dia tidak gantung kopling gitu ya. Alarm kopling itu supaya dia kalau bunyi itu jangan lihat, langsung dilepas kakinya dari pedal kopling. Begitu. Karena selama ini sebentar-sebentar kita punya mobil, kita punya dump truck Hino itu habis kampas koplingnya. Belum sampai masa ada 1 bulan habis kampas kopling. Tidak masuk akal kan? Nah itu salah satu pemicu kampas koplingnya habis itu akibat dari ulah seorang sopir yang tidak kompeten atau gimana Pak? Ya, tidak kompeten. Artinya belum terlatih dengan baik ya, pengetahuannya dengan driving ya. Apakah dia di loading point atau dampingan dia paksa unit, atau amblas dia paksa unit, ya di situ juga biasa habis. Kakinya tidak pernah lepas dari pedal kopling saat jalan. Apakah yang menghabiskan kopling itu salah satu hanya karena suka injak kopling atau ada salah pengoperasian yang lainnya, misalnya contoh amblas dan sebagainya? Ya, bisa juga diamblas. Dipaksa tapi gitu. yang selamanya kebanyakan gantung kaki di kopling. Oh gitu ya. Berarti itu tujuannya supaya orang dilatih ya, supaya mereka membiasakan Begitu diri. masuk gigi, lepas kaki dari pedal kopling. Oke. Jangan lagi, kalau sudah jalan, jangan lagi taruh kaki di atas. Tapi pikirannya taruh aja di atas. Nanti tinggal pinjak. Ngoper gigi. Mungkin pikirannya begitu. Dan biasanya kan orang takut mati mesinnya kalau nggak injak kopling dan membiasakan diri. Kenapa mau mati kalau sesuai prosedur kita operasikan? Nah itu, jadi teman-teman, engine tidak akan pernah mati. Jangan takut kalau mengikuti prosedur. Artinya kalau ngoper gigi itu dari prosedur yang rendah dulu ya. Kalau langsung tinggi, udah pasti mati Pak ya. Iyalah. Oke. Nah ini ilmu buat teman-teman yang ada yang mau operator atau sebagai sopir di tambang batubara. Hari ini bersama Pak Julius kita latihan buat para driver untuk melatih teman-teman yang akan bekerja di tambang batubara sebagai driver untuk loading batubara yang dibawa dari tambang menuju ke
stockpile Pak ya. Ya. Nah, itu. Oke teman-teman semua, kita akhiri dulu latihan hari ini bersama Pak Julius sebagai trainer kita di PT Anjab Mitra Karya dan Bapak siapa sebagai driver? Pak siapa Pak? Pak Octavianus Pak. Oke. Ya. Selamat Pak Octavianus, hari ini menurut trainer Bapak pokoknya biar lancar dulu tuh anu. Ya. Pak Octavianus dianggap bahwa agak sedikit memahami banyak driver dan lebih kepada kompetensi, sudah punya pengalaman walaupun alat ini baru dioperasikan Pak ya, baru kali ini untuk Iveco ini ya, Iveco seri terbaru. Oke guys, sudah satu lagi untuk selesai di training dan ada lagi satu yang akan lanjut. Nah ini Mas ini siap-siap untuk ikut di latihan lagi. Semoga sukses Mas. Tetap jangan takut dengan trainer. Tuh, jadi naik ini jangan sampai gugup, anggap aja itu penumpang. Ingat prosedur ya. Jangan sampai gigi tinggi dulu katanya. Ini latihan yang kedua, dimana sebelum unit akan dioperasikan prosedurnya harus kita tes dam dulu guys. Mana tahu hidroliknya tidak bisa naik. Jadi prosedurnya buat teman-teman sebelum mengoperasikan dump truck ini atau awal shift, dites dulu damnya. Kalau sudah selesai gini, prosedurnya maju dulu sedikit untuk membuang material, baru kemudian turun dam. Nah, dam diturunkan menandakan bahwa hidroliknya berfungsi dengan normal, unit layak dioperasikan. Itu prosedur pada saat kita akan mengoperasikan dump truck. Dan unit ini akan membawa topsoil. Setelah itu juga akan difungsikan untuk mengangkut batu bara. Lihat jalan, dia nggak mengikuti prosedur dari gigi rendah, jangan langsung ke gigi tinggi. Ini kan sudah bukan kena tes lagi ya? Iya, ini kan trainer, pemantapan karena sudah persiapan untuk bekerja. Siap. Sudah berapa lama bawa mobil? Kalau Iveco belum pernah Pak. Baru kali ini. Baru kali ini. Yang selama ini apa dioperasikan? Kalau kebanyakan aku pertama bersiap 4845 Pak. Terus ke Morowali, terus bawa segmen F3000. F3000 ya. Tapi yang 12 roda Pak. 12 roda. Ya. Yang setara dengan ini Worcester Star ya. Ya. Oke. Tapi waktu tadi bawa ini ada enggak keraguan atau ada enggak perbedaan dengan yang lama? Kalau keraguan nggak ada sih Pak. Hanya ini aja. Permantapan di kopling dengan start pertamanya aja Pak. Start pertamanya. Karena memang dari gigi 1 ke gigi 3 itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Karena dia kan ini kan istilahnya kayak istilahnya mobil kuat Pak, jadi gear 1, 2, 3, 4 itu jalannya ya low ya, gitu. Artinya karena hanya ikut dilatih dengan trainernya untuk mengikuti prosedur pada saat nanti masuk tambang tidak masalah. Karena yang saling bermasalah sekarang ini adalah kampas koplingnya habis. Ya. Nah, karena sering katanya rendam kopling, bahkan kalau pada saat nanti jalan amblas dipaksa ya, penyebabnya bisa kampas kopling habis. Nah, itu yang ditrainingkan. Nah, Pak Octavianus tadi bagaimana Pak bersama Pak waktu itu? Saya perhatikan Bapak tadi ada gugup ya? Ya, karena baru pertama kali ya?
Grogi ya. Tapi setelah mulai jalan sudah mulai ini ya. Artinya tapi pertama ada kesalahan tadi ya dari gigi langsung gigi 3 ya. Kenapa Pak? Belum pernah bawa Kak Iveco? Baru kali ini. Oke ya. Tapi kalian ini bapak-bapak ini sudah diterima semua di perusahaannya, tinggal permantap aja ya. Mantap Pak ya. Kalau ini udah terdaftar sih Pak ya. Sudah punya dapat ID ya. Udah. Inilah buat teman-teman selamat bekerja. Ya, jangan lupa selalu ikutin prosedur kerja, safety. Ya, kalau bawa unit jangan laju-laju. Di tambang nggak mungkin laju-laju ya. Yang penting prosedurnya saja. Karena ya yang kalian operasikan adalah Iveco unit baru. Nah, jangan sampai ada masalah dengan transmisinya. Asal ngikutin prosedurnya. RPM-nya diatur supaya pada saat RPM tertentu kita bisa ngoper gigi. Dan tadi juga dari trainernya Pak Julius mengatakan oper setelah itu bukan hanya jalan saja, pada saat juga parkir bisa jadi oper. Nah, oper setelah itu artinya FR-nya terlalu tinggi, FR-nya lalu tiba-tiba kita matikan. Itu udah boleh, jadi harus idle running dulu. Kira-kira 3 menit baru bisa dimatikan. Itu. Baik teman-teman, nah teman-teman semua ini teman-teman saya di sini, mereka siap sebagai operator dump truck dan juga mungkin ada yang operator ekskavator ya. Ada tapi belum kan. Tapi teman-teman sini akan bekerja di tambang dan sudah lulus dites, tinggal mempermantap. Nah teman-teman luar sana yang nonton video ini ikuti prosedur sebagai driving dan jangan lupa di like, di subscribe dan di komen-komen video Kibo Channel. Dan tekan notifikasi loncengnya agar selalu kami mengupdate video-video terbaru dan teman-teman semua tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke? Oke. Ya, Jangan salam lupa sehat, subscribe. salam sukses. Jangan lupa Jangan subscribe. lupa like, komen dan subscribe. Subscribe.